Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Cici Mulyasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kritik dan esai, mata pelajaran kelas 12 MA SMA. Sebelum kita masuk materi, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Kritik merupakan teks yang berisi tanggapan ataupun penilaian terhadap suatu karya. Misalnya, novel, cerpen, lukisan, lagu, dan film. Esai merupakan teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu fenomena, seperti peristiwa, alam, tokoh, benda, dan sebagainya. Isi kritik membahas karya tertentu berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Pembahasan lebih objektif berdasarkan teori, pendapat, dan fakta. Struktur kritik: 1. Identitas karya. 2. Sinopsis. 3. Pendapat-pendapat yang memuat kelebihan dan kekurangan. 4. Deskripsi manfaat. Isi esai membahas fenomena tertentu, sastra, bahasa, sosial, budaya, politik, keamanan, atau lingkungan. Pembahasan esai bersifat subjektif, berdasarkan sudut pandang atau persepsi penulis itu sendiri. Struktur esai. Esai tersusun dari 3 komponen utama. 1. Pernyataan umum atau tesis. Ini berisi isu, permasalahan, atau pandangan umum penulis. 2. Rangkaian gagasan. Berisi fakta-fakta dan pendapat. 3. Penegasan ulang. Penegasan ulang ini dapat berisi simpulan atau rangkuman. Kaidah kebahasaan, kritik dan esai. 1. Banyak menggunakan ragam bahasa ilmiah populer. Karena teks kritik dan esai memang merupakan genre teks yang sering dijumpai dalam media massa. 2. Banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang dibahasnya. 3. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hal ini terkait dengan karakteristik kedua jenis teks itu yang bersifat argumentatif. Kata-kata yang dimaksud misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. 4. Menggunakan kata-kata yang menyatakan suatu penilaian atau tanggapan. Contohnya, langka, terasa, serius, menghibur. 5. Menggunakan kata-kata kerja mental atau mental verb, yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Contohnya, mengagumi, memuji, kekecewaan, kejengkelan, kehilangan, girang, menangisi, menyesalkan, daya pukaunya, atau membayangkan. 6.
Menggunakan kata-kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, merujuk. 7. Menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan seharusnya. 8. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang bersifat mendefinisikan sebagai bentuk lain dari mengungkapkan pendapat penulis. Pernyataan-pernyataan tersebut antara lain ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni. Langkah-langkah penulisan kritik. 1. Memilih jenis karya. Kemampuan kita di dalam memilih dan menentukan jenis karya merupakan hal penting dalam persiapan menulis kritik. Karya yang dimaksud merupakan karya yang dianggap penting dan menarik untuk dibahas. Kita perlu memperhatikan penguasaan kita terhadap karya tersebut. Jenis karya yang tidak dikuasai sebaiknya kita hindari, karena hal itu akan memberatkan dalam penilaiannya dan hasilnya pun akan menjadi dangkal. Jenis karya yang dikuasai juga akan mempermudah di dalam pembahasannya, sehingga kita tidak terlalu banyak membaca dan mendalami berbagai literatur berkenaan dengan karya tersebut. 2. Menspesifikkan jenis karya ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Jenis karya yang sudah ditentukan perlu dikerucutkan kembali ke dalam jenis atau aspek-aspeknya yang lebih khusus. Misalnya, jenis karya puisi lama. Berdasarkan jenisnya, kita perlu mengkhususkannya kembali pada salah satu jenis, di antaranya pantun, syair, gurindam, dan yang lainnya. Sorotan pada jenis itu pun dapat kita sempitkan kembali pada aspek tertentu, misalnya bentuknya, rima, iramanya, pesan-pesan, atau kandungan nilainya. 3. Membaca karya untuk memberikan penilaian. Teks kritik merupakan teks yang disusun berdasarkan fakta, dan fakta-fakta itu kemudian dinilai dan ditentukan kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian, fakta dan pendapat merupakan sesuatu yang tidak dipisahkan dalam suatu kritik. Fakta-fakta bersumber dari karyanya itu. Langkah-langkah penulisan esai. 1. Pemilihan topik. Selain dikuasai, topik haruslah sesuatu yang penting dan menarik. Berbeda dengan kritik yang fokus pada topik-topik tentang kualitas suatu karya, topik untuk esai menyangkut banyak hal, baik tentang fenomena alam, sosial, budaya, tokoh, benda, dan yang lainnya. 2. Menspesifikkan topik ke dalam gagasan yang lebih terperinci. Topik tentang kebudayaan masih terlalu umum. Topik-topik yang terlalu umum perlu lebih dispesifikkan, sehingga pembahasannya lebih mendalam. 3. Mengumpulkan bahan. Teks esai sangat memerlukan kejelasan di dalam penulisannya. Pembaca harus dibuat yakin akan argumen dan ilustrasi yang kita sampaikan. Oleh karena itu, tulisan yang kita buat harus berdasarkan pengetahuan dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Mempertimbangkan sasaran pembaca. Langkah ini tidak boleh kita abaikan, sebab akan berpengaruh pada kedalaman dan keluasan isi tulisan, termasuk pada pilihan kata yang kita gunakan. Tulisan yang ditujukan pada pelajar atau remaja perlu lebih mendalam pembahasannya dibandingkan dengan tulisan yang ditujukan pada anak-anak. Begitupun bahasanya, yakni bahasa untuk anak-anak harus lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa untuk remaja ataupun orang dewasa.
Demikianlah pertemuan kita pada kali ini yang membahas materi kritik dan esai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.